kan. Nah, syaratnya memang yang kita syaratkan itu adalah Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan harus mempunyai infrastruktur untuk mendukung sistem informasi teknologi ini dengan baik. Yang tadi kan saya katakan ada listriknya. Kita tidak akan memberi penyuluh artinya komputer ini kepada BPP yang tidak mempunyai fasilitas listrik. Kemudian yang kedua memang ada telepon line gitu kan, supaya ini bisa jalan. Nah, kalau nanti Kabupaten Sukabumi ingin mengembangkan dengan laptopnya, tinggal connect aja nanti secara ini dengan di copy programnya dari desktop, kemudian dibawa ke laptopnya, dibawa kemana-mana. Itu caranya. Jadi kita melihat untuk sementara Mbak Lilis itu Bu Lilis ya ininya kita belikan dulu desktop. Itu pertimbangan kami. Untuk sementara itu Untuk dengan sementara, pertimbangan-pertimbangan akhirnya diputuskan untuk sementara desktop ya. Mungkin ke depan mungkin bisa diberi bantuan yang berupa laptop lagi Pak. Bisa sepanjang nanti penggunanya itu tepat. Baik. Ya ini. Nah ini tanggung jawab dari para penyuluh pertanian juga Pak. Ya, tanggung jawabnya nanti Pak Budiman, ini kan sebagai Pak Pelunya ya gitu tanggung jawab. Karena ini kan bagi kelembagaan yang sesuai dengan undang-undang itu rasionya 1:5. 1 ditempatkan di kantor Pak Pelu, kantornya Pak Budiman, 5 ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian. Baik. Begitu. Ini kebetulan kabupatennya Pak Budiman. Ini bagaimana Pak Budiman? Baik, terima kasih Mbak Ami. Saya sependapat ini sebetulnya program ini bisa dilakukan secara bertahap. Tadi Pak Kepala Badan sampaikan bahwa tahap awal dengan desktop, mungkin nanti pengembangan dengan mobilitas yang lebih luas bisa pakai laptop. Di Sukabumi sendiri memang sudah dipersiapkan, kami juga memang terbatas untuk membeli perangkat keras seperti ini. Namun kami juga sedang menjajaki untuk melakukan proposal ke CSR-nya, misalnya produsen pupuk, untuk membantu para penyuluh mendapatkan laptop begitu. Jadi ini saya kira suatu dukungan yang sangat bagus ketika para penyuluh membantu mensosialisasikan pupuk, misalnya pupuk berimbang dan sebagainya, kemudian rewardnya itu CSR-nya bisa juga dalam berupa laptop. Mungkin ini sejalan dengan apa yang tadi diprogramkan oleh Bapak Kepala Badan, demikian. Dari Yogyakarta Pak. Ya, saya kira kami menangkapnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan itu kan program ini dilakukan secara bertahap ya. Dan dengan keinginan kita untuk saling mengisi, barangkali yang disampaikan oleh Mbak Lilis tidak tertutup kemungkinan itu untuk bisa diwujudkan secara bertahap. Yang terpenting adalah bagaimana perangkat ini bisa digunakan untuk mendukung peningkatan kinerja teman-teman penyuluh nanti di lapangan. Bukan tidak mungkin misalnya dengan saling mengisi ini bisa diwujudkan baik itu laptop maupun nanti notebook dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana ini bisa mendukung kinerja penyuluh itu. Saya kira. Ini yang kita akan coba nanti dalam 1 tahun ini Mbak Ami ya. Kalau 1000 memangnya BPP ini dalam waktu yang serentak on kepada server kita yang di pusat, ini juga akan ada traffic jam. Nanti kita harus atur ini, kawasan timur bagaimana, kawasan tengah bagaimana, dan kawasan bagaimana, kan barat. Sehingga nanti aksesibilitas ini on kepada server kita ini tidak dalam waktu yang bersamaan. Kalau 1000 dalam waktu yang bersamaan, apalagi namanya ada laptop sendiri-sendiri, itu bisa traffic jam nantinya. Jangan sampai gitu, nanti sistem informasi ini malah menimbulkan masalah baru ketika kebutuhan informasi yang diharapkan datangnya cepat malah menjadi lambat Pak. Jadi lambat. Nah ini akhirnya ekspektasi para penyuluh momennya on pada detik itu juga gitu kan enggak terjadi. Nah ini nanti akan diatur oleh momennya Kepala Pusat Penyuluhan bagaimana pengaturan umumnya sistem on-nya ini, on off-nya antara daerah dengan pusat ini sehingga informasinya itu bisa berjalan lancar. Baik, sekarang kita kembali ke audiens. Satu pertanyaan lagi. Silakan Pak. Nama saya Nunung Yusdiana dari BP4K Sukabumi. Saya juga lebih tertarik kepada bagaimana percepatan pengadaan komputer di tingkat Balai Penyuluhan untuk melayani kegiatan-kegiatan informasi maupun pelaporan-pelaporan. Tapi yang lebih menarik lagi, andai kata dialog ini, kita itu kan baru ada di lingkungan kita, artinya adanya di lingkungan Departemen Pertanian.
kalau bisa Bapak mengadakan dialog ini dengan para pemegang kebijakan, misalnya dengan bupati, diambil beberapa bupati yang biasanya itu akan lebih cepat lagi dalam sistem mengambil kebijakan atau mengambil keputusan bagaimana mengadakan perangkat lunak maupun yang mendukung kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan dialog interaktif, terutama terhadap para pemegang kebijakan di tingkat kabupaten, misalnya dengan bupati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur. Kita nanti akan jawab pertanyaan Pak Nur, tapi sebelumnya kita kembali harus jeda pariwara. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya baik pemirsa, Anda kembali bersama kami dan tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Nur mengenai bagaimana agar dialog interaktif ini bisa ditindaklanjuti dengan melibatkan tentunya lebih banyak pihak lagi, utamanya dari pemerintah daerah. Mengingat pemerintah daerah juga Pak Ato ini mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung program cyber extension ini. Ya, jadi begini Pak Nur, jadi biasanya sosialisasi seperti ini itu dikaitkan dengan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Makanya nanti Kementerian Dalam Negeri tiap tahun biasanya mengundang gubernur, mengundang Pak Bupati. Dan dari Kementerian Pertanian diminta untuk menyampaikan program-program apa saja yang ada di Kementerian Pertanian yang bisa dipolapi oleh daerah. Saya berkali-kali memang mewakili Pak Menteri untuk menyampaikan ini. Nah, kalau nanti suatu saat ada lagi rapat koordinasi yang nanti diorganisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kita usulkan dalam konteks pembangunan pertanian periode 2010-2014, di dalamnya adalah bagaimana pengembangan penyuluhan ke depan. Karena nanti kontekstualnya memang harus peran penyuluhan dalam mendukung swasembada berkelanjutan, peran penyuluh dalam mendukung mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan, kemudian nilai tambah daya dan ekspor, kemudian dalam peran penyuluh untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Konteks inilah nanti kaitannya memberikan peran penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, di dalamnya ada cyber extension. Nanti kita usulkan. Baik. Mungkin akan lebih baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Ato. Nah, kalau Pak Asikin, kalau di Yogyakarta sendiri, sebenarnya kalau tadi kan Pak Ato mengatakan bahwa sebenarnya upaya sosialisasi itu sudah terus-menerus dilakukan dan itu juga melibatkan. Kalau di Yogyakarta, apakah sosialisasi ini sejauh ini sudah seperti apa Pak? Ya, saya kira ini penting, sosialisasi harus kita teruskan, kita lanjutkan. Paling tidak untuk menyamakan persepsi ya, apa yang disebut dengan cyber extension, kemudian bagaimana masyarakat ataupun teman-teman penyuluh bisa menarik manfaatnya, kemudian juga tentunya apa sih dampak dari pelaksanaan cyber extension itu tadi bagi peningkatan sasaran pembangunan sektor pertanian dan pangan di Yogyakarta dan sebagainya. Saya kira itu yang harus kita bisa wujudkan, kita dorong dan sebagainya. Oleh karena itu Mbak Ami, untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kami sesungguhnya kan melalui fasilitasi dari Badan SDM juga sudah memiliki embrio dulu dari PPPPP yang ditumbuhkan untuk percontohan yang ditingkatkan kapasitas bangunannya, kemudian beberapa juga sudah dilengkapi dengan komputer dan sebagainya, sehingga teman-teman juga sudah memulai lah, sehingga andai kata nanti yang 1000 komputer meskipun kami belum pada kelembagaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16, kami akan berharap tentunya bisa ikut melaksanakan program ini. Saya kira itu Mbak Ami tadi. Baik, nah kalau Pak Budiman tadi kan dikatakan Sukabumi ini merupakan kabupaten yang terluas di Pulau Jawa dan Bali. Nah, kalau sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, mengingat begitu banyak daerah-daerah yang mungkin bisa saja tidak sama aksesibilitasnya dia. Nah, ini bagaimana Pak? Baik, kami di Sukabumi sebetulnya nih Mbak Ami ada pertemuan rutin kami dengan para penyuluh ini 1 bulan 1 kali, dan setiap tahun memang kami pun menyusun rencana kerja dan renstra untuk 5 tahun ke depan.
Nah, untuk tahun 2005 sampai 2015 ini memang rencana kami sangat erat kaitannya dengan perkembangan cyber extension. Jadi secara bertahap atau secara informasi yang kami sampaikan kepada para penyuluh sebetulnya ini sudah mulai mereka ketahui begitu. Dan ini juga memang sangat penting sekali ketika tadi Pak Kepala Badan sampaikan untuk meningkatkan daya saing kita, untuk meningkatkan ekspor kita. Saya kira informasi-informasi yang ada di cyber extension ini sangat dibutuhkan sekali untuk daerah untuk bisa kita misalnya dari lokal bisa langsung go internasional gitu. Jadi ini yang memang diharapkan ke depan untuk pembangunan cyber extension gitu. Ya. Dan sekarang kita kembali buka kesempatan bagi penanya yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak. Saya Ismail dari Kabupaten Karawang. Dengan adanya cyber extension ini dengan penuh barangkali nanti dengan berbagai macam komunitas dan lain-lain bisa diserap oleh penyuluh pertanian. Kemudian yang selama ini memang yang kami terima informasi dari pusat hanya sinar tani, Pak. Gitu. Kemudian yang lainnya belum. Dengan cyber extension ini mudah-mudahan seluruhnya bisa diserap, terutama dari Kementerian Pertanian. Yang kedua, bahwa kami usulkan kepada Bapak bahwa untuk Kabupaten Karawang sudah dibentuk BP4K ini, yaitu baru dilantik 17 hari yang lalu, Pak. Ya. Dengan hal ini barangkali sarana prasarana juga masih belum lengkap. Kemudian ini sharing dari APBN dan APBD, ya terutama untuk bangunan dan masalah yang lainnya prasarana barangkali ini bisa diaplikasikan dari APBN. Sedangkan dari pemerintah daerah sudah ada aplikasi secara bertahap untuk masalah tanahnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ismail, ini dari Karawang. Iya, Pak, terima kasih Pak Ismail. Saya menanggapi yang pertama dulu. Jadi informasi penyuluhan dari pusat ke daerah nanti akan dikirim itu melalui tiga jalur. Yang pertama sinar tani. Ini sinar tani itu adalah komunikasi antara para penyuluh di daerah dengan kita di pusat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di pusat dalam tempo cepat itu bisa diketahui oleh para penyuluh kita di lapangan. Sinar tani, anggaran kita cukup besar nih Mbak Ami, itu hampir 6 miliar kalau nggak salah ya, itu lebih besar ke sana. Karena ini hampir setiap penyuluh dapat. Nah kemudian yang kedua, kita akan melalui RRI atau radio. Jadi nanti penyuluhan-penyuluhan, yaitu para penyuluh kita yang ada di pusat, itu memerlukan penyuluhan melalui RRI. Ini, Radio Republik Indonesia, atau kita punya RPC, Radio Penyuluhan Ciawi di sana. Nah kemudian yang ketiga, ini kita melalui TVRI, karena masing-masing ini mempunyai keuntungan yang berbeda-beda. Nah kalau banyak melalui sinar tani, kita hanya membaca informasi itu. Nah kemudian melalui radio kita mendengar. Nah tapi melalui TVRI nanti para sistem penyuluhan mendengar, melihat, gitu kan. Ini jauh lebih baik, lebih efektif. Walaupun ini lebih mahal gitu ya Mbak Ami ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan pakai karena nanti diorama ini nantinya akan kita kembangkan menjadi studio untuk Pak Menteri Eselon 1 yang lainnya menyampaikan kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian. Nanti di sini insya Allah nanti karena ini pun tendernya sudah hampir selesai, tahun ini bisa kita selesaikan. Pada waktu diorama ini diresmikan oleh Pak Menteri, kita undang seperti ini TVRI, kemudian RRI. Di situ Pak Menteri akan melaunch ini diorama sebagai pusat penyaluran informasi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian kepada para penyuluh di daerah. Karena para penyuluh adalah ujung tombak. Ya. Ujung tombak ini harus jangan boleh tumpul, ujung tombak itu harus tajam, gitu kan, sehingga tepat sasaran. Saya kira gitu Mbak Ami. Dan tentunya kalau melalui TVRI karena merupakan televisi milik masyarakat Indonesia, ini juga diharapkan segala program-program yang tentunya ditujukan bagi masyarakat ini bisa tersampaikan langsung. Ya, Pak. Jadi nanti di TVRI ada jingle-jingle nantinya gitu kan ya. Jadi jam apa kita akan kerjasama. Kita lagi berpikir ke arah sana. Kontrak dengan RRI juga kita kontrak. Karena hingga informasi penyuluhan ini betul-betul sampai. Begitu Mbak Ami.
Dan sekarang mengenai informasi penyuluhan, sebenarnya saya, kalau tidak salah di dalam apa yang bisa diakses di dalam website yang menjadi cyber extension ini, itu juga ada konten yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Iya. Nah, mungkin sebelum